Selama niki ya Mbak niku diutus ngoten. Kan ngurusi dana amanah niku kangge percepatan ekonomi Kabupaten Kendal. Dengan hadirnya kita ini, Saudara Hisam Abdullah ini bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama ini. Kalau ada perangkat desa yang mengundurkan diri, ini kita harus tahu persis alasan-alasannya. Kemudian kalau memang yang bersangkutan, dalam hal ini saudara kita Hisam ini tetap bersikeras untuk mengundurkan diri, ini kita tidak bisa berbuat banyak. Monggo, ini karena pilihan beliaunya seperti itu. Diduga sibuk dalam perburuan dan terjerat di pusaran rumor dana amanah yang menyesatkan, Hisam Abdullah, 39 tahun, Kepala Dusun atau Kadus Gelandang, Desa Kedung Suren, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, mendadak mengajukan pengunduran diri. Rencana pengunduran diri Hisam yang disampaikan secara lisan kepada Kepala Desa atau Kades Kedung Suren Ustadin itu sontak menghebohkan lingkungan internal pemerintah desa atau Pemdes setempat. Menindaklanjuti saran dan petunjuk Camat Kaliwungu Selatan, Kades Ustadin menggandeng Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia atau PPDRI Kabupaten Kendal untuk melakukan pendekatan humanistik dan klarifikasi atas permohonan lisan pengunduran diri Hisam Abdullah. Bergerak cepat, Ketua PPDRI Kabupaten Kendal Triyono didampingi Sekretaris Kiswanto serta dua pengurus Lembaga Bantuan Hukum atau LBH berani tuntas atau berantas, Divisi Hukum PPDRI Kabupaten Kendal, yaitu Ketua Sutiono dan Ketua Harian Muhartono langsung menyambangi rumah Hisam di RT 01 RW 04 Dusun Gelandang, Sabtu 4 Januari 2023 siang. Sayang, Hisam tidak ada di tempat. Ikrom alias Sobirul Muslim, 54 tahun, salah satu kakak Hisam yang menemui tim PPDRI menyebutkan bahwa yang bersangkutan sedang berada di Keraton Solo dalam kaitan pengurusan pencairan dana amanah. Sejauh mana Hisam Abdullah terjerat dalam perburuan dana amanah dan seberapa ngotot dia ingin melepas pekerjaannya sebagai perangkat desa? Cuma selama niki ya Mbak niku diutus ngoten. Kan ngurusi dana amanah niku kangge percepatan ekonomi Kabupaten Kendal. Kali kangge suntikan bank-bank Jawa Tengah. Tak ngerti kula mboten tok niku. Cerita lain-lain niku kula mboten patek memahami. Wong kula niku fokus kerja ten niku sih wetan Darupono. Kula ngertose kerja lagi anak bojo ngoten niku ngertose lah. Kula ki ambak niku nggih ngurusi ekonomi rumah tangga nggih. Sementara niki kula karang kepasaran saking almarhum Bapak kan ngisi masjid niki ampun ngantos kosong. Intine pinginane niku wong kula nembe dolan dijemput cak ten Balai Desa niku malah kula ceritane ten Balai Desa niku ngomong napa kula mboten mireng dugi mriku niku pun rampung. Itu sih kula nggih cuma sekedar ngertos ini kok arep ngajak ke permohonan mundur ngoten tok niku. Nek ngotote mboten ngotot jam. Pun ngoten tok niku. Ketua PPDRI Kabupaten Kendal Triyono mengatakan, kehadiran dirinya bersama tim untuk gondeli agar Hisam Abdullah mengurungkan niatnya untuk mundur dari posisinya sebagai perangkat desa sekaligus menyelamatkannya dari jerat dana amanah yang tak jelas kebenarannya itu. Sebab, saat ini, perangkat desa sudah menjadi pekerjaan yang layak dan banyak diminati. Maka, sangat disayangkan jika alasan pengunduran diri Hisam dilatar belakangi keterjerumusannya di pusaran perburuan dana amanah yang menyesatkan itu. Secara regulasi, pengunduran diri Hisam yang disampaikan secara lisan, masih harus dilengkapi dengan surat tertulis agar memenuhi aturan dan kebutuhan administrasi. Ya, kita ada dua perda ya. Yang pertama ada Perda 579, kemudian yang kedua Perda tahun 2014. Terkait dengan pengunduran diri itu ada beberapa versi. Satu dengan secara pribadi personal, karena ada dua atau pekerjaan ya, double pekerjaan, mungkin yang bersangkutan memilih pekerjaan yang baru. Kemudian yang kedua karena ada tekanan-tekanan dari internal maupun eksternal terkait hal tersebut. Maka kami dari PPDRI Kabupaten Kendal
akan berusaha untuk membackup, mencari kebenaran bahwa saudari Sam ini kan sudah menyatakan pengunduran diri secara lisan, belum secara tertulis. Kebenarannya sejauh mana belum kami temukan karena yang bersangkutan belum ada di rumah. Yang jelas kita sesuai dengan regulasinya, sesuai dengan aturannya. Kalau memang itu dari pihak kami selaku PPDRI dan juga dari Lembaga Bantuan Hukum Berantas tidak bisa membackup karena itu terbentur dengan keputusan yang bersangkutan secara pribadi, kita tidak bisa berbuat banyak karena ini sudah menjadikan satu keputusan dan pilihan. Yang kedua, ini tentunya pengunduran diri harus disertai dengan kelengkapan administrasi yang sudah ditentukan sesuai dengan aturan hukumnya. Secara otomatis kita ada PPDRI ini akan berusaha untuk mengayomi di seluruh wilayah Kabupaten Kendal, tentunya se-Jawa Tengah, bahkan se-nasional. Kalau ada perangkat desa yang mengundurkan diri, ini kita harus tahu persis alasan-alasannya. Kemudian kalau memang yang bersangkutan, dalam hal ini saudara kita Hisam ini tetap bersikeras untuk mengundurkan diri, ini kita tidak bisa berbuat banyak. Monggo, ini karena pilihan beliaunya seperti itu. Lebih rinci, Ketua LBH Berantas Kabupaten Kendal Sutiono menjelaskan, tata cara pengunduran diri perangkat desa diatur dalam Peraturan Bupati atau Perbub Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah atau Perda Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Kendal. Teman-teman ini tidak mendengar langsung sih, maksudnya barangkali dengan hadirnya kita ini, Saudara Hisam Abdullah ini bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama ini. Nah, hal yang terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum yang mengatur akan perangkat desa, tadi disampaikan Saudara Ketua PPDRI Kabupaten Kendal, tadi menyebutkan yang pertama memang dalam aturan perangkat desa ini kami jelaskan bahwa pertama diatur dalam Undang-Undang 59, sehingga perangkat ini ada jabatannya sampai umur 65. Kemudian lahir lagi itu Undang-Undang nomor 22 tahun 99, kemudian lahir lagi Undang-Undang 32 tahun 2004, dan yang terkini terbaru yang merupakan undang-undang hasil dari produk dari perangkat desa oleh perangkat desa untuk perangkat desa, yaitu adalah Undang-Undang Desa, yaitu yang dikenal dengan nomor 6 tahun 2014. Nah, dari regulasi ini, aturan ini, tentu karena ini merupakan undang-undang organik, perlu ada penerapannya di tingkat daerah, yaitu dengan kalau kita mengacu bagaimana tata cara seorang perangkat desa itu mengajukan pengunduran diri dari permintaannya sendiri dari jabatan yang mereka emban. Nah, itu memang di sana diatur dalam peraturan bupati atau Perbub Kabupaten Kendal, yaitu nomor 51 tahun 2017 yang merupakan peraturan pelaksanaan tentang peraturan Bupati Kabupaten Kendal atau peraturan daerah Kabupaten Kendal, yaitu nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Kendal. Nah, hal ini yang menjadikan permasalahan Saudara Hisam itu sudah diatur di dalamnya. Kalau memang tadi disampaikan saudara kita dari Ketua PPDRI itu sudah menjadikan putusan bulat, nah, kan kita tidak bisa ngundeli, lebih-lebih Pak Kepala Desa, saya Pak Kepala Desa Kedung Suren itu tidak bisa ngundeli karena itu sudah menjadikan keputusan yang kuat untuk Saudara Hisam. Maka kepala desa ya untuk menanggapi ini, permohonan pengunduran diri ini di pasal 45 itu seorang kepala desa masih ada tugasnya lagi, gitu, yaitu diantara di ayat 2 lah, gitu, bahwa kepala desa wajib melakukan klarifikasi
dengan perangkat desa yang mengajukan pengunduran diri. Setidaknya mencakup 2 masalah, yaitu yang pertama memastikan saudara Hisam ini apa alasannya hingga mereka itu mengajukan pengunduran diri. Kemudian yang B, memastikan ya, tanggung jawab, beban, tugas ada enggak beban tugas akan jabatan yang mereka emban selaku kadus atau kepala dusun Desa Glendang ini. Akhirnya ini kalau memang hasil klarifikasi kepala desa ini sudah memenuhi dan sesuai dengan permintaan di pasal ini, baru ditindaklanjuti di ayat 3, yaitu hasil klarifikasi itu dituangkan dalam berita acara klarifikasi yang ditandatangani kedua belah pihak, yaitu kepala desa dan yang mengajukan permohonan pengunduran diri. Nah dari ini ya, hasil ini kemudian kepala desa masih mempunyai tanggung jawab lagi. Selanjutnya itu mempunyai tanggung jawab lagi untuk membuat surat rekomendasi, mengajukan surat rekomendasi kepada camat. Maaf, jadi sekali saya ulangi, mengajukan atau membuat surat rekomendasi kepada camat atas permohonan pengunduran diri, atas permintaan sendiri dari saudara Hisam. Kemudian dalam permohonan rekomendasi itu dilampiri diantaranya tadi, yaitu yang pertama berita acara hasil klarifikasi dengan saudara Hisam, yang kedua surat pernyataan pengunduran diri, yang ketiga yang disertai dengan SK terakhir dan buk identitas. Sejak 2 bulan terakhir, Hisam diketahui sering mangkir dari pekerjaannya lantaran diduga sibuk mengurus pencairan dana hibah yang menyesatkan itu. Sebenarnya, apa itu dana amanah? Presiden Soekarno disebut-sebut pernah meninggalkan harta karun yang disimpan di berbagai tempat. Beberapa bagian di antaranya disimpan di bank-bank luar negeri. Harta ini disebut titipan raja-raja pembesar masa lalu. Karena itulah, harta karun ini dinamakan dana amanah. Konon, harta itu bisa diambil bila Indonesia sudah merdeka dan menjadi negara kesatuan. Para leluhur Nusantara sengaja menyumbangkan harta itu untuk kesejahteraan rakyat. Sebuah catatan menyebut jumlah real dana amanah. Wujudnya berupa lempengan emas dan platina sebanyak 4 ton. Juga uang sebanyak 500 miliar dolar AS. Dana ini berasal dari permufakatan para raja di seluruh Nusantara di Denpasar, Bali. Yang jelas, mengendus dan melacak dana amanah ternyata bukan perkara mudah. Apalagi sampai menemukannya. Sudah bukan rahasia, kegiatan berburu harta karun berisiko besar. Selain nyawa jadi taruhannya, harta benda juga bisa ludes. Bahkan, terkait dana amanah yang mengatasnamakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia atau BI, yang sudah dipastikan sebagai hoaks, masyarakat dapat menghubungi Bicara 131 yang selalu siap memberikan jawaban atas segala keraguan terkait informasi ke bank sentralan atau yang semacamnya.